Halo, selamat datang di lesson tentang kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Sebelumnya aku udah jelasin beberapa kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara dan teori juga tentang masuknya Islam di Nusantara. Jadi buat kalian yang ke-skip, kelewat, boleh tonton video-video selanjutnya dari aku yang ngejelasin tentang kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Kali ini aku bakalan bahas tentang kerajaan Mataram Islam, salah satu kerajaan Islam bercorak Nusantara yang ada di daerah Jawa. Jadi kita bahas dari sekarang, oke, jadi kita lihat. Nah, jadi ini adalah informasi sekilas tentang kerajaan Mataram Islam ini. Jadi kerajaan ini tuh berdiri di abad ke-17 dan terletak di Pulau Jawa. Dan pada mulanya sebelum kerajaan ini menjadi kerajaan Islam yang berpengaruh, kerajaan ini tuh awalnya berawal dari sebuah kadipaten yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Pajang. Nah, wilayah ini juga merupakan suatu daerah pemberian dari Joko Tingkir kepada Ki Ageng Pamanahan karena dia berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dari Jepang. Nah, akhirnya Ki Ageng Pamanahan ini punya anak yang namanya Sutawijaya. Dia itu ahli dalam ilmu kanuragan dan akhirnya dia berhasil membunuh Arya Penangsang. Nah, jadi ini tuh pemberian dari Ki Ageng pemberian untuk Ki Ageng Pamanahan karena dia udah berhasil membunuh Arya Penangsang. Oke. Jadi raja berdaulat yang pertama itu adalah Sutawijaya atau diberi gelar Panembahan Senapati, putra dari Ki Ageng Pamanahan ini. Jadi sebenarnya ini pemberian terus pemberian untuk Ki Ageng Pamanahan dan kerajaan ini diberikan kepada putranya Ki Sutawijaya. Oke. Nah, setelah Ki Ageng Pamanahan ini sebagai adipati di Mataram meninggal, maka Sutawijaya nih yang jadi rajanya menggantikan posisi ayahnya, dan di bawah pemerintahannya Mataram ini berkembang jadi kerajaan yang berpengaruh dan berkembang pesat gitu. Nah, ini ada penguasa-penguasa atau raja-raja di kerajaan Mataram. Yang pertama itu ada Ki Ageng Pamanahan. Jadi seperti yang aku bilang, Ki Ageng Pamanahan itu pendiri dari desa Mataram ini, yang kemudian di kemudian hari berkembang jadi Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh anaknya Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini dikenal juga dengan nama Panembahan Senapati. Jadi ini sama aja, ini tuh anak dari Ki Ageng Pamanahan. Dan kemudian ada juga ini beberapa raja-rajanya. Jadi kalau Raden Mas Jolang itu nama lainnya Panembahan Anyakrawati. Dia itu pewaris kedua dari kerajaan Mataram Islam, dan dia memerintah sebagai raja sekitar 12 tahun. Di masa pemerintahannya banyak daerah-daerah yang memberontak. Jadi banyak banget peperangan di masa ini tuh, di masa pemerintahannya. Dan selain perang untuk mempertahankan kekuasaan, juga banyak banget perang ketika mereka ingin menambah daerah kekuasaan. Oke. Yang selanjutnya ada Raden Mas Rangsang atau dikenal juga dengan nama Sultan Agung. Jadi setelah Raden Mas Jolang ini wafat, digantikan oleh anaknya. Ini anaknya dari Raden Mas Jolang atau namanya Raden Mas Rangsang. Nama lainnya Sultan Agung Senapati. Jadi nama lainnya Sultan Agung Senapati. Beliau itu memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Dan di masa pemerintahannya, Sultan Agung ini bisa menguasai hampir seluruh daerah di tanah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bagian daerah di Jawa Barat. Dan selain berperang dengan raja-raja di Jawa, Sultan Agung juga melakukan peperangan melawan VOC yang ingin merebut kekuasaan Jawa dan Batavia. Akhirnya di bawah pemerintahannya ini
kerajaan Mataram Islam berkembang jadi negara yang agraris. Oke. Dan raja selanjutnya adalah Amangkurat. Amangkurat ini adalah anak dari Sultan Agung. Di masa kekuasaannya, Amangkurat ini memindahkan pusat kerajinan dari kota gede ke Keraton Pleret. Nah, Amangkurat ini berkuasa sekitar tahun 1638 sampai 1677. Walaupun anaknya dari Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung, tapi sifatnya ini bertolak belakang banget sama ayahnya, dimana dia malah menjadi berhubungan baik gitu dengan VOC, dan sifat dia inilah yang menimbulkan perpecahan di kerajaan Mataram Islam. Akhirnya di tahun 1677 Amangkurat I ini meninggal dan dimakamkan di Telaga Wangi. Oke. Nah, ini raja berikutnya itu Amangkurat II atau nama lainnya Raden Mas Rahmat. Jadi dia itu pendiri sekaligus raja pertama dari Kesultanan Kartasura sebagai lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Jadi dia ini memerintah di tahun 1677 sampai 1703. Dan beliau ini raja pertama gitu untuk Kesultanan Kartasura. Oke. Sekarang gimana sih kehidupan sosial budaya di kerajaan ini? Jadi untuk kehidupan sosial budayanya sendiri di Mataram Islam itu udah dikenal sistem hierarkis gitu. Jadi ada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terus diikuti oleh pejabat-pejabat kerajaannya. Terus di bidang keagamaan juga udah ada beberapa peran-peran atau tokoh-tokoh yang digunakan gitu, kayak misalkan ada penghulu untuk menikah, ada khotib, ada naid, ada surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Dan di bidang pengadilan juga udah ada tokoh-tokoh atau peran-peran yang dilahirkan, ada jaksa, terus juga ada hakim dan sebagainya yang bertugas menjalankan pengadilan di istana. Nah, jadi di masa pemerintahan Sultan Agung ini sebenarnya Kesultanan Mataram bisa dibagi 3 bagian untuk ulama. Ada ulama yang berdarah bangsawan, ulama yang bekerja sebagai alat birokrasi, dan ulama di pedesaan yang tidak menjadi atau tidak mengetahui alat birokrasi. Nah, sebagai penguasa Mataram itu dulunya Sultan Agung itu sangat menghargai gitu para ulama, karena mereka kan punya moral dan punya ilmu yang tinggi. Oleh karena itu, Sultan Agung selalu meminta nasihat dari ulama, pertimbangan gitu atas setiap kebijakan yang diambilnya gitu. Dan kerajaan Mataram Islam juga merupakan kerajaan yang bercorak agraris dengan ciri feodal gitu. Oke, untuk kehidupan ekonominya sendiri gimana sih kerajaan ini tuh? Jadi kerajaan ini lebih berfokus pada sektor pertanian dengan komoditas yang diperdagangkan itu beras, dan ada juga komoditas lain palawija. Nah, jadi di masa kejayaannya di abad ke-17 kerajaan ini tuh merupakan negara atau kerajaan yang mengekspor beras di Nusantara. Jadi hasil dari pertanian tersebut dihasilkan dari pedalaman Mataram ini gitu, pedalaman kerajaan tuh. Next, masa kejayaan dari kerajaan ini tuh dicapai pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang dengan melakukan ekspansi. Jadi dia melakukan ekspansi dan menyerang beberapa daerah yang menolak untuk tunduk kepada Mataram. Di masa kejayaannya juga kerajaan ini berhasil menginvasi Pati, terus Bupati Lasem, Bupati Tuban, Madura. Kemudian ia juga berhasil menguasai wilayah Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro. Dan akhirnya di tahun 1625 hampir seluruh wilayah Jawa berhasil ditaklukkan kecuali daerah Banten, Cirebon, Belambangan, dan Batavia. Bahkan sebenarnya Sultan Agung juga pernah mencoba untuk merebut Batavia dari VOC, tapi gagal.
Dan ini dia masa keruntuhan dari kerajaan Mataram Islam. Jadi kemunduran Mataram Islam itu berawal sejak Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dan Belanda. Jadi gagal kan ketika mau menguasai Batavia dan dari Belanda ini, akhirnya setelah kekalahan itu kehidupan ekonomi rakyatnya nggak terurus karena sebagian rakyat malah dikerahkan untuk berperang. Jadi justru kehidupannya itu nggak berjalan stabil seperti biasanya karena udah terfokus untuk perang. Ini ada beberapa peninggalan dari kerajaan Mataram Islam ini. Yang terkenal yang pertama ada masjid, namanya Masjid Kota Gede. Ada juga Meriam Segara Wana dan Syuhbrata. Ada pertapaan, ada kitab sastra Gending, dan ada juga sebuah pasar lagi Kota Gede. Oke. Itu dia informasi sejarah tentang kerajaan Mataram Islam. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Next aku bakalan bahas satu lagi kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Jadi pastiin untuk tetap stay tune di account aku ya. Thank you.